yaitu kehidupan di alam barzakh atau alam kubur. Sebelum ini telah kita jelaskan tentang penyesalan-penyesalan orang yang telah meninggal atau orang yang berada di alam barzakh atau alam kubur. Apa saja penyesalan mereka? Yang pertama, ketika hidup di dunia mereka tidak beriman. Sebab iman menjadi alasan seseorang mendapat balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun amal yang dilakukan seseorang, jika tidak diniatkan untuk Allah, maka amalnya itu seperti debu yang berterbangan. Wa qadimna ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan apa yang mereka perbuat dari suatu amalan, maka amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Artinya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang menyesal adalah orang yang tidak mengeluarkan hartanya. Nah, tentu ini bagi orang yang diberi kemampuan. Laula akhartani ila ajalin qarib, andai engkau tunda kematianku ya Allah walau hanya sesaat, fa asaddaqa wa akum minas salihin, maka aku akan keluarkan sebagian hartaku di jalan Allah, maka aku termasuk orang-orang yang soleh. Nyatanya ucapan itu dikeluarkan oleh orang-orang yang telah meninggal. Penyesalan setelah mereka meninggalkan di dunia ini. Yang ketiga adalah penyesalan orang-orang yang mengabaikan nasihat agama, yaitu mengabaikan petata petiti dari para ulama. Apa yang disampaikan oleh Nabi kepada generasinya, al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Artinya apa yang disampaikan oleh Nabi disampaikan pula oleh para ulama. Adapun yang keempat yang kita bahas pada pagi ini, yaitu orang yang salah mencari kawan ketika hidup di dunia. Siapa? Orang yang salah mencari kawan ketika hidup di dunia. Maka itu pun menjadi penyesalan setelah mereka meninggalkan dunia ini. Apa sebab? Sebab kawan itu dapat menyesatkan. Sebab kawan itu dapat pula memberi hidayah, menjadi asbab. Orang yang berkawan dengan orang yang baik, setidaknya tercipratlah kebaikan-kebaikan orang tersebut, sehingga dia lakukan dalam kehidupannya. Sebaliknya, orang yang berkawan dengan orang yang tidak baik, maka terciprat pula perbuatan-perbuatan jahatnya, sehingga sedikit banyak perbuatannya itu akan ditiru oleh orang yang kawannya tadi. Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bercerita tentang dua ayat terdapat dalam dua surat. Yang pertama surat Al-Furqan 27, 28, 29. Yang kedua surat Al-A'raf 175 dan 176. Di dalam dua surat ini Allah bercerita tentang kawan itu ternyata dapat menyesatkan jalan hidup. Ini bahayanya kalau salah dalam mencari kawan. Apakah itu kawan seperjuangan, kawan hari-hari, ataupun kawan dalam kehidupan suami atau istri. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita baca ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin
walau syi'na la rafa'na biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhaz aw tatrukhu yalhaz dzalika mathalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Dan wahai Muhammad, bacakanlah kepada mereka. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, yaitu pengetahuan tentang isi Alkitab, tentang isi Taurat. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami kehendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajat orang itu dengan ayat-ayat kami, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaan orang itu seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia pun mengulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya masuk kepada siapa yang diceritakan Allah dalam tokoh ini, saya bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Kalau ada yang berhasil menjawab, saya kasih hadiah. Hadiahnya buku zikir. Zikir pagi dan petang untuk memotivasi. Pertanyaannya adalah, siapa tokoh yang Allah ceritakan dalam ayat ini? Silakan Ustaz Muhammad. Bal'am bin Ba'ura. Ya, silakan ya. Pertanyaan kedua, di mana Bal'am ini hidup? Jangan antum lagi yang jawab. Di mana Bal'am ini hidup? Di zaman siapa? Dan kenapa dia sampai tersesat? Dan siapa sebenarnya Bal'am ini? Bal'am ini adalah seorang ulama besar dari keturunan Bani Israel. Hidup zaman siapa? Masih ada hadiah 2 lagi. Silakan yang bisa jawab. Pak Ketua, tebak-tebak saja. Di zaman siapa ibu? Ibu ada yang bisa jawab? Mana tahu, pernah dengar juga cerita ini kan? Yang sebelah kiri saya, Pak Imam. Mana Pak Imam tadi? Ya, Bani. Zaman siapa? Zaman Nabi Musa alaihi salam. Ya, silakan. Fadhol. Berarti cerita ini sudah lama sekali. Ceritanya zaman Nabi Musa disampaikan oleh Allah zaman Nabi Muhammad sebagai pelajaran. Ya, satu lagi. Nanti kita buat lagi pertanyaan. Siapa Bal'am ini? Bal'am adalah seorang ulama yang populer, yang terkenal di zaman Nabi Musa alaihi salam. Di mana Bal'am ini tinggal? Bal'am tinggal di sebuah negeri yang disebut dengan Kan'aniyun. Kan'aniyun adalah negeri yang terletak di Palestina. Bal'am seseorang yang doanya mustajab. Apabila Bal'am ini berdoa, maka doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasianya? Rahasianya adalah bahwasanya Bal'am menguasai satu nama Allah yang disebut oleh ulama tafsir Al-Ismu Al-A'zam, nama yang agung. Apapun doa Bal'am, jika dimulai dengan nama yang agung itu, maka Allah selalu kabulkan doanya.
Hebatnya orang dulu itu Bapak Ibu. Ini bukan Nabi, hanya orang soleh, ulama. Tetapi doanya tak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Bal'am tinggal? Di Palestina, di suatu negeri di mana pemimpin-pemimpinnya adalah orang-orang yang zalim. Nama pemimpinnya itu kaum Jabbarin, orang-orang yang pembangkang. Di negeri tersebut seluruh keburukan dan karut marut berlaku. Tak perlu kita sebut satu persatu. Seluruh keburukan berlaku di situ. Sayangnya Bal'am tinggallah di negeri yang karut marut kacau balau tersebut. Dia tak mau hijrah, tak mau tinggalkan kampung itu. Dia tetap berada di situ. Alhamdulillah, syukurnya Bal'am ini di awal-awal tidak terpengaruh. Di awal-awal. Tetapi nanti di akhir dia terpengaruh. Suatu ketika terdengarlah oleh pemimpin Kan'an ini bahwasanya Nabi Musa alaihi salam beserta 12 suku Bani Israel yang dikejar oleh Fir'aun dari Mesir selamat melintasi Laut Merah. Mereka pun mulai risau karena Nabi Musa beserta 12 suku Bani Israel itu sudah dekat ke negeri Kan'an tersebut, tak jauh di pinggir negara, di pinggir kotanya. Lalu kemudian datanglah pemimpin Kan'an ini kepada Bal'am. Wahai Bal'am, ya, kami dengar Musa beserta 12 suku Bani Israel yang dikejar oleh Fir'aun selamat, dan dia sekarang berada di dekat perbatasan negeri kita ini. Kalau dia masuk nanti ke negeri Kan'an ini, maka dia akan membuat kerusakan. Oh, kenapa buat kerusakan? Padahal ini Nabi. Rupanya mereka tak ingin ada orang-orang baik di negeri tersebut. Kalau ada satu sistem itu sudah rusak, datang orang baik. Kira-kira orang baik ini memperbaiki tidak yang rusak itu? Ya, pasti diperbaiki. Kira-kira orang yang sudah terbiasa dengan sistem tersebut mau tidak untuk memperbaikinya? Oh, tentu tak mau dia. Terhimpit gelombang dia nanti. So, terbiasa dia dapat bagian. Datang orang baik, tak ada bagian. Tentu dia terputus subsidinya. Tak mau kami datang nanti Nabi Musa ke sini. Jadi apa saran kalian wahai pimpin Kan'an? Saran kami adalah engkau berdoa kepada Tuhanmu, lalu kemudian doakan kehancuran untuk Musa. Kata Bal'am, kurang ajar kalian. Wailakum, celaka kalian. Bagaimana mungkin saya mendoakan kalimullah, seorang nabi yang berbicara dengan Allah di Bukit Tursina? Mustahil. Dia nabi dijaga oleh malaikat. Tolonglah Bal'am, takut kami kalau dia masuk nanti ke negeri kami ini, dia akan membuat kerusakan yang begitu besar. Mustahil saya doakan dia. Kalian tahu saya ini manusia biasa, dia itu nabi. Kalau saya berdoa, doa saya pasti tertolak. Kami yakin wahai Bal'am, doamu tak pernah tertolak, karena engkau orang alim, engkau menguasai al-ismu al-a'zam. Dirayu terus, digoda terus Bal'am ini, tak terpengaruh. Akhirnya mereka pun berputus asa. Para pemimpin Kan'an ini berputus asa. Apa yang dilakukannya sesudah itu Bapak Ibu? Ini pertanyaan berikutnya. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Bal'am sesudah itu? Oleh pemimpin Kan'an. Tadi dirayunya, kalau kamu mau mendoakannya wahai Bal'am, engkau kami beri kedudukan yang tinggi. Engkau kami beri harta yang banyak. Engkau mendapatkan nama yang populer di negeri ini. Viral kamu nanti di negeri ini. Satu saja permintaan kami. Isi doanya simple. Jadikanlah kehancuran kepada Musa dan keselamatan di negeri Kan'an. Itu saja doanya, tak panjang-panjang. Nanti kamu atau kita bersama-sama datang ke satu bukit yang disebut dengan Bukit Husban. Jadi kalau mereka berdoa di bukit itu Bapak Ibu, doanya makin cepat diijabah. Macam kita kalau berdoa di depan Hijr Ismail, maka doa kita di depan Multazam, maka doa kita lebih mustajab.
dibanding doa di tempat lain. Berdoa pula kita dalam keadaan bersujud, maka doa kita lebih didengar lagi oleh Allah. Aqrabu ma yakunul abdu inda rabbih wa huwa sajid fa aktsiru bid-du'a. Posisi seorang hamba yang paling dekat kepada Allah adalah ketika sujud, maka perbanyaklah berdoa. Kita bayangkan orang itu sujud di depan multazam, dia berdoa kepada Allah. Betapa makbulnya doa tersebut. Maka begitulah keyakinan para pemimpin Kan'an tadi. Cepat tolonglah wahai Bal'am, 3 kami beri nanti, 1 kami pinta, 3 kami berikan. Kata Bal'am, tidak, saya tak mungkin mendoakan Nabi Allah, Kalimullah. Akhirnya apa yang dilakukan oleh pemimpin Kan'an ini? Kira-kira apa yang dilakukannya Bapak Ibu? Satu lagi hadiahnya, zikir. Bentar lagi kita mendekati puasa. Sudah pernah dengar cerita ini? Pak Ketua pasti dah pernah dengar cerita ini, karena beliau ikut tafsir. Bapak pernah dengar cerita ini? Belum pernah dengar. Ibu-ibu belum pernah dengar kisah Bal'am? Oke, baik, kita lanjutkan dulu. Rupanya pemimpin Kan'an ini mendatangi istrinya. Tak jebol melalui suami, masuk dia melalui pintu istri. Begitulah rayuan ini. Kalau kita ilustrasikan dalam sekarang, proyek besar, diberilah orang ini disogok karena imannya kuat, dia mengaji, hafal Quran, tak mempan disogok. Akhirnya datang dia melalui kawannya, bro, tolonglah kawan kita yang satu itu, tolong bujuk dia. Kalau dapat kau bujuk dia, nanti ditandatangani yang mau dia mengerjakan ini, saya kasih juga kamu. Ayalah, nanti saya coba. Kalau jebol, dapat fee, dapat royalty. Tak jebol, cari dengan pintu yang lain. Tak mempan dari kawan, masuk dari anak. Tolonglah sampaikan ke bapakmu itu, kalau nanti dia mau, maka kamu saya bagi. Kalau kamu bisa, maka ada bagianmu di situ. Artinya akan mencari segala cara untuk menundukkan orang tersebut. Ternyata pemimpin Kan'an ini mendatangi rumah Bal'am saat Bal'am tidak berada di rumah. Masuklah mereka ke rumah Bal'am, disampaikan hajatnya kepada istri Bal'am tersebut. Wahai istri Bal'am, saya minta kepada suamimu, kami minta kepada suamimu untuk mendoakan Musa dan keselamatan ke negeri kita ini. Kalau suamimu mau mendoakan di Bukit Usban, maka nanti 3 yang dia dapat: kedudukan, harta yang banyak, nama yang dikenal, viral dia di negeri kita ini. Nantilah saya coba dulu ya. Kalau dapat, maka kamu mendapatkan dunia dan seisinya. Baiklah, kata istrinya. Pulanglah pemimpin Kan'an ini. Tak lama kemudian Bal'am pun sampai di rumah. Sebelum dia duduk dengan suaminya, dibuatkanlah kopi dulu, dirayu dulu, tak langsung menyampaikan hajatnya. Kalau orang suami pulang dari luar, seorang istri tak boleh langsung menyampaikan hajatnya. Tunggu suami tenang dulu. Itu adabnya dalam Islam. Terkadang para istri itu, suami pulang dari luar, capek, pikiran banyak, datang pula, bang, ayo kita ke pasar yuk, bang, ayo kita ke sini yuk. Padahal suami itu baru sampai saja di rumah. Etikanya adalah tunggu dulu suami itu beristirahat. Rupanya istri Bal'am ini ditunggunya dulu suami itu dah tenang. Mungkin juga dipijitnya dulu kan, urutnya kepalanya, mungkin siapkannya air panas, macam itulah untuk merayu. Kemudian macam-macam dihidangkannya. Dan tenang pikiran si suami, lalu kemudian disampaikanlah hajatnya. Bang, tadi saya didatangi pemimpin Kan'an. Hajatnya ini dan ini dan ini dan itu. Lalu terima sajalah bang. Kira-kira apa jawaban Bal'am? Diterima atau tidak? Macam kita lah. Istri yang menggoda nih pak, istri yang merayu. Copek lah bang. Capek wak sekali kau 20 tahun awak bahagia. Tak perlu bang kerja-kerja lagi 20 tahun tu.
Kita pergi jalan-jalan aja lagi. Pergi nanti kita ke Mesir, pergi ke nanti ke sana sini. Banyak nih. Permintaan cuman sederhana, doakan kehancuran kepada Musa dan keselamatan atas negeri kita ini. Awalnya Bal'am menolak. Tidak mungkin wahai adinda, tak mungkin wahai istriku, tak mungkin kita doakan. Itu Nabi Allah, dijaga oleh malaikat. Habis kita nanti sekali ini aja bang, habis itu tobat nanti. Dirayu terus pak. Macam mana ibu? Kira-kira suami tunduk enggak kalau dirayu oleh istrinya? Rupanya tunduk juga Bal'am tadi. Rupanya kuat. Magnet istri itu kuat sekali. Padahal Bal'am tadi sudah teguh pendirian, ditolak mentah-mentah, masuk melalui pintu istri, akhirnya tunduk juga Bal'am ini. Baiklah wahai adinda, permintaan kamu yang satu ini abang kabulkan, abang turuti. Besok abang akan menjumpai pemimpin Kan'an, kemudian kami akan berdoa nanti di Bukit Husban. Esok harinya dia pun datang menemui pemimpin Kan'an tadi dan mereka mulai berdoa. Bal'am bertanya lagi, apa redaksi doanya? Ya Allah, jadikanlah kehancuran kepada Musa dan 12 suku Bani Israel, keselamatan atas negeri Kan'an. Itu saja wahai Bal'am. Itu saja? Ya, cukup. Habis itu kita pulang. Mereka pun berangkat beramai-ramai sampai di Bukit Husban. Bal'am pun mulai berdoa. Ya Allah, jadikanlah kehancuran ke atas suku Bani. Ya Allah, jadikanlah kehancuran kepada negeri Kan'an dan keselamatan kepada Musa. Kaget pemimpin Kan'an tadi. Celaka engkau wahai Bal'am, bukan itu yang kami minta. Apa yang kau minta tadi? Kehancuran kepada Nabi Musa dan 12 suku Bani Israel, keselamatan ke atas negeri Kan'an. Baik, ulangi lagi oleh Bal'am. Ya Allah, jadikanlah kehancuran kepada negeri Kan'an, keselamatan kepada Musa dan 12 suku Bani Israel. Sampai 3 kali, rupanya lidah Bal'am tak mampu mendoakan orang baik. Lidahnya terpeleset, terbalik pak. Iyalah yang didoakan kalimullah Nabi, yang didoakan orang alim, meskipun yang mendoakan juga orang alim. Adulah kealimannya itu. Kalau kita bawakan zaman sekarang, yang mendoakan orang alim itu orang alim juga. Mana mungkin orang tak alim mendoakan orang yang alim? Jelas doanya ditolak. Yang mendoakan kehancuran kepada ulama itu, ya tanda petik ulama juga. Pakai peci hitam dia, pakai sorban juga dia. Itu juga yang mendoakan. Yang didoakan ulama juga, sama-sama ulama. Adu kealiman, ternyata lidah Bal'am terpeleset-peleset. Oh, luar biasa. Apa kata Bal'am? Saya sudah berusaha sekuat saya, semampu tenaga saya. Saya tak bisa mengendalikan lidah saya ini. Maka kata Bal'am, zahabat dunya wa akhirati. Duniaku melayang, akhirat pun aku tak dapat. Inilah penyesalan dia. Kenapa dunia melayang? Karena tak diberi oleh pimpin Kan'an tadi. Lain yang diminta, lain yang disebut. Dunianya sudah melayang, akhiratnya pun tak dapat. Apa sebab? Karena dia telah mengikuti keinginan pemimpin-pemimpin zalim yang berada di negeri Kan'an tadi. Kata pimpin Kan'an, tidak begitu wahai Bal'am, tetap dunia ini kamu dapatkan, tetap kamu ambil, kami sudah berjanjikan berikan apa yang kamu minta, tapi tolong cari ide lain. Kira-kira apa idenya? Yang tahu ide Bal'am ini, saya kasih hadiah. Idenya itu zaman sekarang dipakai, tanpa disadari idenya itu zaman sekarang itu kita lihat di hadapan mata kita. Idenya adalah, kata Bal'am, cari wanita tercantik di negeri ini, kemudian didandani, disaloni, dihias,
dan diberikan barang dagangan. Sil'ah. Untuk apa wahai Bal'am? Mereka ini sudah lama meninggalkan anak istri mereka. Mereka pasti punya hajat, punya keinginan terhadap wanita. Tak hias ini. Cari nanti satu orang di antara 12 suku Bani Israel itu, satu saja yang melakukan perbuatan terkeji, maka turunlah azab kepada mereka. Cerdas. Kalau zaman sekarang mungkin ide itu, kalau kamu berdagang, suruhlah yang menjaga showroom, yang menjaga pajang-pajangan itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kenapa perempuan? Supaya mata bani enak menengoknya, senang dipandang ya bani ya. Kalau laki-laki, karena yang cari barang itu laki-laki. Makanya yang perempuan, yang istri-istri, para ibu-ibu mesti temani suami kalau mencari barang-barang. Sebab laki-laki ini matanya kemana-mana dia. Pengennya cari yang satu itu, rupanya lama dulu menatap yang satu itu. Iya Bang Muhammad begitu? Tidaklah. Nampaknya kencang senyumnya nih. Rupanya betul benar siasat Bal'am tadi. Dicarilah seorang perempuan namanya Qisti binti Sur. Orang cantik di negeri Kan'an tersebut. Mulai dihias, didandani, diberi dagangan. Keliling-kelilinglah Qisti binti Sur ini di kemah-kemah pemimpin-pemimpin 12 suku Bani Israel tadi. Akhirnya salah satu di antara 12 suku Bani Israel itu tergoda. Sebelum dia berdua dengan perempuan ini, ditemuinya dahulu Nabi Musa. Wahai Musa, ya, selama ini semua keinginanmu aku turuti. Semua yang kamu pinta aku lakukan. Kali ini saya minta satu. Apa pintamu? Saya sudah lama tidak bertemu dengan istri saya. Ini perempuan saya ingin bawa. Tidak boleh, kata Musa. Itu haram. Perbuatan keji tak boleh dilakukan. Nanti azab turun. Saya sudah menyangka wahai Musa, kamu pasti melarang. Tapi aku tak peduli. Akhirnya dia pun pergi, dibawa perempuan itu ke kemahnya. Terjadilah apa yang terjadi. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, turunlah azab Allah. Dua azab Allah yang turun. Yang pertama turun penyakit taun. Banyak pengikut Nabi Musa itu yang meninggal. Yang kedua, mereka tersesat di padang Tih selama 40 tahun. Yatihuna fil ardi arba'ina sanah. Tak bisa mereka keluar. Setiap kali mereka ingin keluar dari padang Tih tersebut, berputar-putar saja di situ. Nabi Musa pun heran, kenapa kita tak bisa keluar ini? Apa penyebabnya? Musa terpikir, oh ternyata karena ada di antara kita ini yang melakukan kemaksiatan. Jadi satu saja buat kemaksiatan, yang merasakan akibatnya bukan satu itu. Satu saja tempat kemaksiatan yang ditimpakan azab, apakah ke tempat itu atau keseluruhannya? Seluruhnya kena. Karena diibaratkan seperti perahu. Satu saja yang melobangi perahu itu, semua yang di atas perahu itu ikut tenggelam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh biarkan sajalah dia yang bermaksiat, kan dia yang bermaksiat. Kalau Allah nanti turunkan azab, kan dia yang diazab. Siapa bilang? Diazab satu kampung itu Bapak Ibu. Zaman dahulu, kalaulah Allah tak perintahkan kepada Nabi Lut untuk keluar dari kampung tersebut, maka Nabi Lut pun ikut tenggelam. Untungnya di subuh-subuh sudah diperintahkan oleh Allah, keluar engkau Lut, bawa orang-orang yang mengikutimu. Istrimu tak ikut, biarlah tak ikut. Karena istrinya rupanya di mata-mata pelaku LGBT. LGBT zaman sekarang. Dulu lelaki sama suka lelaki, perempuan dengan perempuan. Rupanya istrinya tak mau ikut cakap Nabi Nuh alaihi salam, cakap Nabi Lut alaihi salam. Tenggelamlah kampung tersebut. Ada yang kampung itu afilah safilah, aliyah atasnya itu dibalikkan menjadi ke bawah, dijungkir balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang melakukan tak semuanya. Ada juga orang yang beriman di situ, ada juga orang yang beramal beribadah.
Disitulah keedah muncul ketika satu yang melakukan kemaksiatan yang diazab oleh Allah, bukan yang satu itu semuanya ikut kena azab. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka cegah dengan tangannya. Ini orang yang punya kuasa. Fa ilam yastati', kalau tak mampu, fa bilisani, dengan lisannya. Itu orang yang punya ilmu menyampaikan dengan lisannya. Fa ilam yastati' fa biqalbi, kalau tak mampu lagi maka dengan hati ikut mendoakan. Setidaknya ada upaya, ada kontribusi untuk meredam lajunya kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa pun berdoa kepada Allah. Akhirnya diangkatlah adab tersebut, baru Nabi Musa bisa keluar dari padang tih itu. Sesudah itu nanti baru mereka menyerang negeri Kan'an. Itu lain ceritanya. Yang kita ambil adalah kesesatan Bal'am karena istrinya yang menggoda dia untuk mengamini, menerima tawaran dari pemimpin-pemimpin Kan'an. Bal'am rugi di dunia, rugi sampai ke akhirat. Rugi di dunia, namanya tak disebut lagi. Dia dapat harta, dia dapat kedudukan, dia dapat kemudian popularitas, dia dapat, tapi namanya sebagai orang yang alim, sebagai orang yang baik tidak lagi disebut-sebut dan dikenang oleh generasi yang datang kemudian. Makanya kata Rasulullah SAW, kawan yang baik, apakah itu kawan seperjuangan, apakah itu suami atau istri, seperti perumpamaan orang yang menjual minyak wangi. Masalul jalisi salih wasu'i kamasil hamil miski wa nafikhil kir. Seperti orang yang menjual minyak wangi dan pandai besi. Orang menjual minyak wangi ini setidaknya kecipratannya kita dapat. Wangilah baju kita disebabkan aroma minyak tadi. Adapun orang yang pandai besi, bisa jadi bajunya bau asap atau bisa jadi tangannya ikut terbakar. Itu perumpamaan. Maka kata Athaillah Iskandari, la tashab, jangan cari kawan, terutama kawan perseperjuangan hidup ataupun kawan hari-hari, man la yanahaduka haluhu wala maqaluhu 'ala Allah, yang tidak perkataan maupun tingkah lakunya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang pertama. Saya kira tadi cukup waktunya. Kisah yang kedua dulu dah pernah kita sampaikan sedikit, yaitu kisah tentang Uqbah bin Abi Mu'id. Mungkin Bapak Ibu masih ingat, yaitu orang yang baik di kota Mekah, berkawan dengan Nabi, berkawan dengan yang lain. Tapi karena kata Abu Jahal, wahai Uqbah, engkau pilih Nabi atau pilih kami? Kalau engkau pilih Nabi, jangan ikut berdagang dengan kami, jangan ikut berbisnis dengan kami, berkawan saja dengan dia. Kalau pilih kami, maka putuskan hubungan dengan dia. Rupanya Uqbah ini setelah bertimbang-menimbang, mana yang lebih untung ini, berkawan dengan Muhammad atau berkawan dengan kawan-kawan lama saya? Rupanya dia lebih memilih berkawan dengan kawan lamanya itu. Karena hitung-hitung bisnisnya untung nanti. Ini kabilah besar, Nabi Muhammad itu kabilah kecil, rugi secara hitungan bisnis. Rupanya setelah meninggal, dia pun menyesali. Wa yauma ya'adzu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhaztu ma'ar rasuli sabila. Tengok saja nanti Furqan 27, 28, 29. Intinya ayat itu bahwasanya dia menyesal menggigit jari jemarinya karena dulu di dunia tidak mengambil jalan Rasul, jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhiz fulana khalila. Kata dia, mengapa dia kawanku dulu di dunia? Kalau tak dialah kawan saya di dunia, tak akan begini saya. Kalaulah dia kawan saya dulu di dunia, yang baik itu pasti ditunjukinya aku jalan yang baik pula. Pasti tak mungkin diajaknya aku mencuri, pasti tak mungkin diajaknya aku untuk berbuat maksiat. Karena kawan itu, kemana bro? Ke masjid lah. Masa umur segini masih ke masjid? Tunggulah dulu umur 60, dah pensiun nanti baru ke masjid kita. Ah iya juga ya. Kan kalau ikut umur Nabi 63, ini masih umur 43, 20 tahun lagi bro, nantilah dulu. Masuk akal bagi bani, bagi yang muda-muda, ya nantilah.
Itu bapak itu ke masjid dia karena sudah diintai malaikat maut, wajarlah. Itu pula kata dia, padahal malaikat maut itu tak pernah memilah-milih. Ini muda, ini tua, ini bayi, ini sudah berumur, tidak. Sudah sampai ajalnya, habis. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Akhirnya menyesallah Uqbah bin Abi Mu'ayth ini, Bapak Ibu. Tapi penyesalan itu tak ada gunanya sebab dia sudah berada di alam barzah. Tak bertobat, tak ada kesempatan lagi bertobat. Begitulah dengan Bal'am tadi, dia menyesali setelah menerima tawaran-tawaran daripada pemimpin-pemimpin Kan'an. Terakhir, Rasulullah SAW bersabda, almar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu bersama orang yang ia cintai, yang dia sukai sampai nanti hari kiamat. Dengan siapa dia berkawan di dunia, maka dengan dia pula nanti berkawan di akhirat. Berkawan dengan orang-orang yang baik, berkawan pula dengan orang-orang yang baik. Bertemu lagi di alam barzah, dikumpulkan lagi di surga. Dapat istri yang baik, sejalan dengan istrinya itu, bertemu lagi di surga. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yataqabalun walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihi, kami pertemukan mereka. Kalau sejalan, tapi Firaun dengan Asia tak ketemu, Nabi Lut dengan istrinya tak ketemu. Apa sebab? Karena keimanan tadi. Beda jalur. Nabi Nuh dengan istrinya, dengan anaknya, alhaqna bihim, kami pertemukan mereka. Tidak. Disebabkan salah dalam memilih kawan, kawan hidup ataupun kawan hari-hari. Maka inilah pelajaran yang kita dapat petik dari dua kisah ini, yang sampai kita menyesal, seperti penyesalan Bal'am bin Ba'urah dan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jika ada yang bertanya, silakan. Ya, silakan, Pak. Bismillah. Bal'am ini termasuk yang mana? Kafir, beriman, atau munafik? Ya. Dalam riwayat itu yang saya dapat, Bal'am ini dia tidak keluar dari agamanya. Dia masih memeluk agama Nabi Musa alaihi salam, tetapi dia mengikuti keinginan kehendak pemimpin Kan'an sehingga melayang dunianya. Apa artinya? Orang yang masih ada iman dalam dirinya hanya mendapatkan kesulitan-kesulitan atau azab di alam kuburnya. Termasuk orang yang berdosa. Kalau di dalam istilah akidah itu al-asi, orang yang bermaksiat. Makanya perumpamaan yang disampaikan oleh Allah seperti perumpamaan seekor anjing. Apabila anjing itu dibiarkan, maka tetap menjulurkan lidahnya. Apabila dibawa juga tetap menjulurkan lidahnya. Begitulah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ada pula yang mengatakan Bal'am tinggalkan agama Nabi Musa. Ini tafsiran. Banyak pendapat. Ditinggalkannya agama Nabi Musa sehingga dia berpaling dari agama yang dibawanya selama ini. Karena sudah menerima tadi. Segal lagi dia menolak. Jadi ada dua pendapat itu, Bapak Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau zaman sekarang macam mana, Ustaz? Orang yang seperti itu, ya termasuk orang yang berdosa selagi dia masih mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, melakukan dosa ini, dosa-dosanya itu yang akan memberatkannya nanti. Tapi kalau sudah keluar dari agamanya, disebut dengan murtad, maka
tak ada lagi amal kebaikan yang dia buat selama ini, seperti debu yang berterbangan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang kurang, Pak? Baik. Baik, yang saya pahami pertanyaan adalah kesadaran antara kesadaran dalam beribadah dan kekhusyuan. Ya Pak ya. Nah, mana yang kita dahulukan? Kekhusyuan atau kesadaran? Orang yang sudah khusyuk dalam beribadah berarti dia sudah sadar pentingnya ibadah. Saya rasa itu tidak ada pertentangan. Kenapa Bapak ke masjid? Saya sudah sadar Ustaz, selama ini amal saya kurang. Kenapa Bapak begitu khusyuk? Ya, khusyuk itu penting dalam beribadah. Tetapi makna khusyuk itu sendiri tidaklah menghilangkan pikiran. Khusyuk itu apa makna Ustaz? Hilangkan pikiran. Kalau hilangkan pikiran, orang tak berakal berarti. Kata lain, orang gila. Dia khusyuk itu apa maknanya? Berusaha untuk memfokuskan diri. Ingat Allah. Tapi kita kan susah untuk ingat Allah itu. Kita tak pernah ketemu dengan dia. Jadi apa kata Nabi? Dalam salah satu hadis, untuk mencapai kekhusyuan, maka ingatlah perkara-perkara akhirat. Ingat tentang kematian, ingat tentang perjalanan di alam kubur, ingat tentang apa nanti yang akan saya lalui, saya jawab di pertanyaan di alam kubur, ingat bagaimana nanti saya di akhirat, ingat perkara akhirat. Itu cara untuk khusyuk. Apakah kita bisa khusyuk 100%? Tidak. Ali bin Abi Thalib pernah ditawarkan Nabi untuk khusyuk. Kalau engkau bisa khusyuk wahai Ali, aku kasih hadiah selendangku yang cantik ini, warnanya hijau. Oh, Nabi Ali tentu senang. Solatlah, solat kamu dulu 2 rakaat. Solat rakaat pertama khusyuk, tak ada ingat apa-apa, yang ingat hanya Allah, ingat akhirat, ingat perkara-perkara yang dibolehkan agama. Kemudian masuk rakaat kedua masih khusyuk. Di tahiyat akhir sebelum salam teringat oleh dia, terlintas dalam pikirannya, kalau saya khusyuk nanti dapat saya hadiah. Baru dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana wahai Ali? Ya Rasulullah, saya bisa khusyuk. Tunggu dulu ya Rasulullah, tadi sebelum salam teringat oleh saya, kalau saya khusyuk nanti engkau kasih hadiah. Artinya wahai Ali, engkau tak akan bisa khusyuk 100%. Jadi kalau khusyuk hilang, Allahu Akbar, masih ingat tu Pak khusyuk? Bacaan imamnya panjang, suaranya tak bagus pula. Dalam solat tu sempat pula nyusun rencana Pak, habis ini kita saya nanti begini. Tapi kalau suaranya bagus, terbuai kita, itu bisa termasuk khusyuk itu. Tapi kalau makhrajul hurufnya, huruf qa itu kayak huruf ka, huruf ha itu kayak huruf ha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, udah sakit telinga kita. Panjang pula ayat habis itu, takkan bisa khusyuk 100%. Allahu Akbar, solat sendiri di rumah, mati lampu, itu buyar itu. Allahu Akbar, lewat motor kencang, motor baru diganti knalpotnya, wow tadi, ginilah tuh, hilang khusyuk. Ketika khusyuk itu hilang, maka ditarik lagi.
Kan pikiran kita. Setiap orang caranya beda-beda. Ada yang nengok sejadah saja, tapi kadang hati-hati juga. Bagi ibu-ibu, tengoknya sejadah, nampak mukena kawan, baru mukenanya ni. Rendahnya pink pula warnanya, tak ada nampak tempat yang lain. Ada melayang-layang di sini. Ini ada orang khusyuk aja, ada orang tutup mata. Jangan lama-lama. Nanti tak tahu pula imam dah rukuk atau belum. Jadi makna khusyuk itu berusaha semampu tenaga untuk menghilangkan perkara-perkara yang melalaikan kita. Misalnya, ini contoh menghilangkan khusyuk tu, Allahu Akbar, karena imamnya bacaan panjang, teringatlah bayar kredit. Ini saya kredit belum lagi, ya Allah. Itu belum dibayar lagi. Banyak yang teringat. Itu hilangkannya begitu-begitu. Ingat perkara akhirat saja. Jadi antara khusyuk dan kesadaran itu semuanya sejalan itu. Bapak ibu yang duduk sini itu dah mana kesadaran itu. Paham, mengerti apa yang saya buat ini adalah untuk hari di mana saya meninggalkan dunia ini. Itu kesadaran. Bapak ibu tambah lagi solat sunat, nanti solat sunat duha misalnya, itu kesadaran. Bapak ibu lagi bertambah bersedekah, mau puasa lagi, puasa Senin Kemis, nanti bulan Ramadan tilawah. Itulah kesadaran-kesadaran tadi. Yang tak ingat akan jalan pulang, itulah orang yang tak sadar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Ibu-ibu ada yang bertanya? Pas, alhamdulillah. Baik, mungkin inilah pelajaran yang kami sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang menyesal setelah kita meninggalkan dunia ini. Penyesalan itu disebabkan godaan dunia beserta isinya. Maka itu kita minta kepada Allah, Allahumma ja'alid dunya fi aidina. Ya Allah, letakkanlah dunia itu di tangan kami. Wala taj'al fi qulubina, jangan masukkan ke hati. Sebab kalau sampai ke hati berat untuk dikeluarkan lagi. Kalau di tangan saja berat, apalagi sudah sampai ke sini. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma aslih li dini wallazi ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'adi wa aslih akhirati allati fiha ma'adi wa aslih dunyaya fiha ma'asi wa aslih akhirati hiya ma'adi wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.